Apa jadinya kalau saya bilang, sarapan sehat Bapak dan Ibu yang berupa keju atau olahan susu lainnya, ternyata bisa memicu lonjakan insulin yang lebih besar daripada sepotong kue manis? Terdengar mustahil, ya? Selama ini kita selalu menganggap gula adalah musuh nomor satu, sementara protein adalah sahabat terbaik bagi kesehatan dan bentuk tubuh kita. Tapi hari ini, kita akan membongkar kenyataan yang cukup mengejutkan di balik makanan berprotein yang selama ini kita anggap aman. Di video ini, Bapak dan Ibu akan tahu kenapa yogurt, kaju, dan bahkan beberapa jenis daging justru bisa menjadi musuh tersembunyi bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah dan insulin. Saya akan sebutkan 6 jenis makanan utama yang diam-diam menggagalkan usaha kita untuk hidup sehat dan langsing. Apakah Bapak dan Ibu masih percaya kalau semua jenis protein itu pasti aman? Coba tulis di kolom komentar, ya atau tidak. Saya berjanji, di akhir video nanti, pandangan Bapak dan Ibu akan berubah total. Simak terus ya, karena pembahasannya akan sangat menarik. Sebelum kita bahas daftar makanannya, mari kita pahami dulu dasarnya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dengar tentang indeks glikemik. Ini adalah ukuran seberapa cepat karbohidrat dalam makanan meningkatkan kadar gula darah atau glukosa kita. Sejak dulu, ini jadi panduan utama bagi penderita diabetes atau mereka yang sedang menjaga berat badan. Logikanya sederhana, makan sesuatu dengan indeks glikemik tinggi, seperti nasi atau roti putih, maka gula darah akan melonjak drastis. Namun, ilmu pengetahuan terus berkembang. Sekarang ada istilah yang jauh lebih penting, yaitu indeks insulin. Indeks ini menunjukkan seberapa besar sebuah makanan memicu kelenjar pankreas kita untuk mengeluarkan hormon insulin. Nah, disinilah letak kejutannya. Ternyata ada beberapa makanan yang hampir tidak mengandung karbohidrat dan punya indeks glikemik rendah, tapi malah memicu ledakan insulin yang luar biasa besar. Bayangkan gula itu seperti tamu yang mengetuk pintu dengan keras, sedangkan insulin adalah penjaga pintu yang membukakan pintu tersebut. Nah, beberapa makanan berprotein ini ibarat tamu yang datang diam-diam tanpa mengetuk pintu, tapi langsung membuat si penjaga pintu insulin panik, membuka semua pintu lebar-lebar, dan membuat suasana di dalam rumah jadi kacau balau. Nah, kenapa sih kita perlu peduli dengan respon insulin dalam tubuh kita? Begini Bapak dan Ibu, insulin itu bukan sekadar hormon untuk mengatur gula darah saja. Insulin punya peran besar dalam memerintahkan sel tubuh kita untuk menyimpan. Saat kadar insulin kita naik, dia memberikan sinyal pada sel lemak untuk berhenti membakar lemak dan justru mulai menimbunnya. Bayangkan saja, tubuh kita seperti masuk ke mode mengunci pintu. Jadi meskipun kita sudah berusaha diet ketat atau mengurangi makan, kalau pilihan makanan kita terus-menerus memicu insulin yang tinggi, lemak di tubuh akan tetap susah sekali hilang. Nah, kalau kondisi insulin tinggi ini terjadi terus-menerus, sel tubuh kita lama-lama bisa jadi kebal atau tidak peka lagi. Inilah yang disebut sebagai resistensi insulin. Kondisi inilah yang menjadi pintu masuk bagi penyakit diabetes tipe 2 dan berbagai gangguan kesehatan kronis lainnya. Itulah sebabnya menjaga agar insulin tetap stabil adalah kunci utama. Karena hidup sehat di masa tua bukan hanya soal mengatur gula, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengendalikan kadar insulin kita. Mari kita tengok sejenak bagaimana awal mula munculnya istilah indeks insulin ini. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Susanne Holt dari Universitas Sydney pada era tahun 90-an. Saat itu beliau bersama timnya mengadakan sebuah penelitian besar. Caranya, para peserta diberikan berbagai jenis makanan dengan takaran porsi yang sama, yaitu tepat 240 kilokalori. Kemudian, kadar insulin dalam darah mereka dipantau setiap 15 menit selama 2 jam penuh. Sama halnya dengan indeks glikemik, roti tawar putih dijadikan sebagai tolok ukur utama dengan nilai 100%. Nah, hasil penelitian ini ternyata sangat mengejutkan dan mengubah cara pandang dunia kesehatan. Terungkap bahwa makanan yang kaya akan protein dan lemak pun tetap memicu keluarnya hormon insulin. Bahkan, terkadang reaksinya jauh lebih kuat daripada makanan yang hanya mengandung karbohidrat saja. Penelitian ini menyadarkan kita bahwa jika kita hanya terpaku pada karbohidrat saja, itu ibarat kita mencoba melihat luasnya dunia hanya melalui sebuah lubang kunci. Sangat terbatas. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kesehatan tubuh, kita perlu memperhatikan bagaimana insulin merespon semua jenis makanan yang kita konsumsi secara keseluruhan. Sekarang,
Mari kita lihat daftar yang pertama. Penyebab yang paling besar dan mungkin tidak kita sangka-sangka adalah produk olahan susu. Ya, semua produk susu yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Cukup mengejutkan, bukan? Selama ini, kita mungkin menganggap yogurt atau keju sebagai dasar makanan sehat karena rendah karbohidrat dan kaya protein. Namun, ada fakta yang perlu kita ketahui. Meskipun indeks glikemiknya rendah, produk susu memiliki indeks insulin yang luar biasa tinggi. Sebagai contoh, indeks insulin susu bisa mencapai angka 90-98. Ini hampir setara dengan sepotong roti putih. Mengapa hal ini bisa terjadi? Para ahli menjelaskan bahwa ini disebabkan oleh kandungan protein susu yang unik, yaitu gabungan antara whey dan kasein, serta asam amino tertentu. Kandungan inilah yang langsung merangsang sel-sel di kelenjar pankreas untuk menghasilkan insulin. Tubuh kita seolah-olah menerima sinyal bahwa ada makanan yang sangat mudah diserap masuk ke dalam sistem, sehingga tubuh segera melepaskan insulin dalam jumlah banyak sebagai persiapan. Nah, sekarang mari kita perhatikan tokoh utama dalam pembahasan kita, yaitu keju cottage. Tahukah Anda, indeks insulin makanan ini mencapai angka 120. Saya ulangi, 120. Angka ini 20% lebih tinggi daripada roti tawar putih, yang selama ini kita anggap sebagai makanan yang paling tidak sehat. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Keju cottage sebenarnya adalah protein kasein murni, jenis protein lambat yang seharusnya dicerna oleh tubuh secara perlahan dan bertahap. Namun, kandungan asam aminonya seperti leusin, isoleusin, valin, dan lisin justru menjadi pemicu yang sangat kuat bagi kelenjar pankreas kita. Saat Anda makan keju ini, kadar gula darah memang hampir tidak berubah. Alat tes gula darah pun akan menunjukkan angka yang tetap bagus. Tapi, di balik itu semua, sedang terjadi badai insulin yang hebat di dalam tubuh Anda. Tubuh justru mendapatkan sinyal kuat untuk mulai menimbun lemak. Bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah resistensi insulin atau diabetes tipe 2, camilan yang katanya sehat ini justru bisa menghentikan proses penurunan berat badan dan malah memperburuk kondisi kesehatan, meskipun angka gula darah terlihat normal. Inilah contoh nyata di mana kita hanya sibuk mengobati gejalanya, yaitu gula darah yang tinggi, namun kita mengabaikan akar masalah yang sebenarnya, yaitu kadar insulin yang melonjak tinggi. Mari kita lanjut menelusuri bagian produk susu. Produk kedua dalam daftar kita adalah yogurt, terutama yang berlabel bebas lemak. Sebenarnya ini hanyalah strategi pemasaran yang sangat pintar di zaman sekarang. Selama puluhan tahun, kita seolah dicuci otak bahwa lemak itu jahat, sehingga produk bebas lemak dijual sebagai solusi sehat untuk segala hal. Tapi coba Bapak dan Ibu perhatikan, apa yang terjadi saat lemak dalam makanan dibuang. Rasanya menjadi hambar dan teksturnya tidak enak. Nah, untuk menyiasatinya, produsen biasanya menambahkan banyak gula, tepung, atau pemanis tambahan agar rasanya tetap enak. Akhirnya produk ini justru memicu lonjakan insulin yang lebih tinggi dibanding yogurt yang berlemak utuh. Bahkan jika kita memilih yogurt tawar atau Greek yogurt tanpa tambahan apapun, indeks insulinnya tetap saja tinggi, yaitu sekitar 115. Alasannya sama seperti produk susu lainnya, karena protein susu merangsang tubuh kita mengeluarkan insulin secara besar-besaran. Jadi, jika Bapak dan Ibu berpikir bahwa sarapan yogurt tanpa lemak bisa membantu menurunkan berat badan, sebenarnya itu adalah strategi diet yang kurang tepat. Nah, yang ketiga, kita harus bahas soal susunya itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, indeks insulin susu ini cukup tinggi, yaitu sekitar 98. Di sini terjadi efek ganda yang perlu kita waspadai. Pertama, ada gula alami susu yang disebut laktosa. Di dalam tubuh, laktosa ini pecah menjadi glukosa dan galaktosa yang langsung menaikkan kadar gula darah kita. Kedua, ada juga protein susu, yaitu whey dan kasein, yang ternyata sangat kuat memicu hormon insulin. Kombinasi antara karbohidrat dan protein inilah yang membuat beban kerja pankreas kita menjadi sangat berat. Makanya, jangan heran kalau para binaraga sering minum susu setelah latihan beban. Mereka memang sengaja memicu lonjakan insulin supaya nutrisi cepat masuk ke otot untuk pembentukan badan. Bagi mereka yang aktif berolahraga berat, itu mungkin bermanfaat. Tapi bagi kita yang tidak sedang angkat beban dan hanya duduk santai sambil minum kopi susu atau latte, lonjakan insulin ini justru merugikan. Bukannya jadi otot, malah jadi timbunan lemak di lingkar pinggang.
Apalagi kalau Bapak dan Ibu mengonsumsi produk susu yang sudah ditambah gula pasir, seperti yogurt manis atau susu kemasan. Itu bahayanya berlipat ganda karena beban gulanya jadi jauh lebih tinggi. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti terkejut mendengar ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, "Loh, apa sekarang kita harus berhenti total makan produk susu?" Sebenarnya tidak perlu sedrastis itu. Semuanya tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu merasa sehat, aktif, berat badan ideal, dan tidak ada masalah metabolisme, maka sesekali makan keju atau yogurt itu tidak masalah. Tapi, beda ceritanya jika tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan, atau jika Bapak dan Ibu sedang berjuang melawan diabetes tipe 2 dan masalah gula darah. Dalam kondisi ini, mengurangi atau menghentikan konsumsi produk susu untuk sementara waktu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Banyak orang yang bercerita, hanya dengan berhenti mengonsumsi produk susu, berat badan mereka mulai turun, badan tidak lagi terasa bengkak atau begah, dan kulit pun jadi lebih sehat. Kenapa bisa begitu? Karena kadar insulin dalam tubuh menjadi lebih stabil. Tubuh yang tadinya terus-menerus menimbun lemak, akhirnya mulai beralih fungsinya untuk membakar lemak tersebut menjadi energi. Coba deh, lakukan eksperimen kecil. Berhenti dulu mengonsumsi segala jenis produk olahan susu selama 2 atau 3 minggu saja. Rasakan sendiri perubahannya pada tubuh dan berat badan Bapak dan Ibu. Saya yakin hasilnya akan membuat Bapak dan Ibu kagum sendiri. Mari kita tinggalkan rak susu dan beranjak ke bagian daging. Di sini pun ada hal yang mungkin akan membuat kita terkejut. Kelompok makanan besar kedua yang ternyata memiliki indeks insulin tinggi adalah beberapa jenis daging tertentu. Tapi perlu diingat ya, Bapak dan Ibu, tidak semua daging itu sama. Aturan mainnya begini, semakin murni atau tanpa lemak daging tersebut, justru semakin tinggi respon insulin dalam tubuh kita. Hal ini tentu mematahkan pemahaman lama kita. Selama ini kita sering menganggap daging tanpa lemak, seperti dada ayam, adalah pilihan paling sehat untuk diet, sedangkan daging yang berlemak dianggap berbahaya. Namun, jika dilihat dari sisi insulin, kenyataannya bisa berbanding terbalik. Lemak alami yang ada pada daging justru berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan. Yang paling penting, lemak ini membantu meredam lonjakan insulin di tubuh kita, agar lebih stabil. Sebaliknya, protein tanpa lemak, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, akan diserap jauh lebih cepat. Akibatnya, kandungan asam aminonya justru lebih aktif, memicu kelenjar pankreas kita bekerja keras. Ini adalah bukti nyata bahwa menganggap lemak sebagai musuh utama kesehatan adalah kekeliruan besar dalam ilmu gizi di masa lalu. Nah, Bapak dan Ibu, menu keempat dalam daftar kita adalah daging sapi, khususnya daging sapi yang tidak berlemak. Indeks insulinnya berada di angka 51. Angka ini memang tidak setinggi produk susu, tapi tetap tergolong cukup besar. Padahal jika kita lihat indeks glikemiknya, daging sapi itu 0. Mengapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan daging sapi kaya akan asam amino khusus yang disebut BCAA, terutama jenis yang namanya leusin. Leusin ini dikenal sangat kuat dalam memicu produksi insulin, karena ia memberikan sinyal langsung ke pankreas kita untuk bekerja lebih keras. Namun, bukan berarti kita tidak boleh makan daging sapi sama sekali. Jika Bapak dan Ibu sedang berusaha menjaga kadar insulin agar tetap stabil, sebaiknya pilihlah bagian daging yang sedikit berlemak, seperti bagian iga atau rib eye, daripada daging HAS dalam yang benar-benar tanpa lemak. Satu tips lagi, jangan lupa untuk selalu menyantap daging bersama sayur-sayuran yang kaya serat dan tambahan lemak sehat, seperti minyak zaitun. Cara ini sangat efektif untuk mencegah lonjakan insulin yang tiba-tiba, sehingga metabolisme tubuh kita tetap terjaga dengan aman. Melanjutkan bahasan kita sebelumnya, ternyata bukan hanya daging merah yang perlu kita perhatikan. Beberapa jenis ikan juga bisa memicu kenaikan insulin yang cukup tinggi. Aturannya masih sama, semakin rendah kadar lemaknya, justru semakin besar pengaruhnya terhadap insulin kita. Nah, jenis makanan kelima adalah beberapa jenis ikan putih. Contohnya ikan tuna, terutama yang kalengan tanpa minyak, atau ikan kod. Ternyata indeks insulin pada ikan-ikan ini bisa lebih tinggi dibandingkan daging yang berlemak. Sebaliknya, ikan yang kaya lemak seperti salmon, kembung, atau sarden justru jauh lebih aman. Berkat kandungan omega 3 yang tinggi, kenaikan insulinnya jadi lebih pelan dan stabil.
Di sini, lemak sehat berfungsi sebagai penyangga yang memperlambat proses pencernaan, sehingga beban kerja pankreas kita tidak terlalu berat. Jadi, saat memilih ikan, sebaiknya pilihlah jenis yang berlemak. Selain mendapatkan manfaat luar biasa dari omega-3, Bapak dan Ibu juga membantu tubuh menjaga kadar insulin tetap normal. Jadi, anggapan bahwa diet sehat itu harus selalu makan ikan rebus atau dada ayam tawar saja, ternyata kurang tepat bagi kesehatan insulin kita. Nah, yang terakhir, yaitu yang keenam. Ini sebenarnya bukan cuma satu jenis makanan saja, tapi satu kelompok produk yang paling kuat memicu kenaikan insulin dalam tubuh kita. Yang saya maksud adalah bubuk protein, atau sering disebut protein powder, terutama jenis whey protein. Ini benar-benar bisa membuat kadar insulin kita melonjak drastis. Tahukah Anda? Indeks insulinnya bisa mencapai 160. Bayangkan, itu jauh lebih tinggi daripada gula pasir murni. Whey protein ini sebenarnya bagian dari protein susu yang diserap tubuh dengan sangat cepat. Begitu diminum, kandungannya langsung membanjiri darah, dan akibatnya tubuh melepaskan insulin dalam jumlah yang sangat besar. Memang, bagi para atlet yang baru selesai olahraga berat, ini bisa bermanfaat untuk memulihkan otot. Tapi bagi kita orang biasa, yang minum susu protein hanya sebagai pengganti makan, supaya praktis atau ingin menurunkan berat badan, ini justru merugikan kesehatan. Lonjakan insulin yang begitu kuat dan sering, tanpa dibarengi aktivitas fisik yang berat, adalah jalan pintas menuju resistensi insulin. Jadi, jika Bapak dan Ibu bukan atlet profesional, sebaiknya cukupi kebutuhan protein dari makanan alami saja. Contohnya seperti telur, ikan atau tempe, di mana proteinnya menyatu dengan lemak alami dan serat. Dengan begitu, penyerapannya di dalam tubuh jadi lebih lambat dan jauh lebih aman bagi kesehatan kita. Nah, Bapak dan Ibu, itulah tadi 6 kelompok makanan yang bisa memicu lonjakan insulin dalam tubuh kita. Mulai dari produk olahan susu seperti keju dan yogurt, daging sapi tanpa lemak, ikan putih, hingga suplemen protein whey. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa sebenarnya kesamaan dari semua makanan ini? Ada 2 hal utama. Pertama, makanan tersebut mengandung protein yang sangat tinggi, namun sangat rendah lemak dan karbohidrat. Kedua, kandungan asam aminonya memang spesifik untuk merangsang hormon insulin. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Apakah sekarang kita harus takut makan protein? Tentu saja tidak. Protein adalah bahan bangunan utama bagi tubuh kita agar tetap kuat. Kuncinya bukan menghindari protein, melainkan cara kita memadukannya dengan nutrisi lain, terutama lemak sehat. Lemak sehat justru adalah sahabat terbaik kita dalam menjaga agar kadar insulin tetap stabil. Lemak hampir tidak memicu reaksi insulin sama sekali. Selain itu, lemak membantu memperlambat penyerapan protein dan karbohidrat, sehingga kadar insulin dalam tubuh tidak melonjak drastis setelah makan. Jadi, prinsip sederhana yang bisa Bapak dan Ibu terapkan mulai sekarang adalah selalu tambahkan sedikit lemak sehat ke dalam setiap porsi makan kita. Dengan begitu, tubuh tetap sehat dan insulin pun tetap terjaga. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan Bapak dan Ibu sarapan dengan seporsi keju cottage. Seperti yang sudah kita bahas, makanan ini bisa memicu lonjakan insulin yang cukup tinggi dalam tubuh. Nah, sekarang coba bandingkan dengan menu yang ini. Keju cottage-nya tetap sama, tapi Bapak dan Ibu tambahkan 1 sendok minyak zaitun, segenggam kacang kenari, atau biji chia. Hasilnya akan jauh berbeda. Lemak sehat dari minyak dan kacang-kacangan tadi akan memperlambat proses pengosongan lambung. Alhasil, protein akan diserap ke dalam darah secara perlahan dan merata, sehingga lonjakan insulin pun menjadi jauh lebih rendah. Aturan ini juga berlaku saat kita makan daging. Daripada memilih daging sapi yang terlalu kering tanpa lemak, lebih baik pilih potongan yang sedikit berlemak. Jika memasak dada ayam, tambahkanlah saus pesto atau alpukat. Begitu juga dengan ikan, berikan saus krim atau tuangkan minyak sehat secukupnya. Cara sederhana ini membuat kita tetap bisa menikmati sumber protein favorit tanpa harus khawatir soal gula darah. Jadi, ingatlah aturan mainnya. Jangan biarkan protein tampil sendirian. Pastikan protein selalu ditemani oleh lemak sehat dan juga serat. Sekarang, mari kita lihat daftar makanan yang sangat baik bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjaga kadar insulin tetap stabil. Makanan-makanan ini memiliki indeks insulin yang rendah. Yang pertama dan paling utama adalah telur. Indeks insulinnya sangat rendah, hanya sekitar 31 saja.
Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi, dan kuningnya mengandung lemak sehat yang baik untuk tubuh. Menu sarapan dengan telur mata sapi atau telur dadar adalah pilihan yang sangat cerdas. Selanjutnya adalah ikan berlemak, seperti ikan salmon, kembung, atau sarden. Untuk daging unggas, Bapak dan Ibu bisa memilih bagian yang ada kulitnya karena mengandung lemak alami, seperti paha atau sayap ayam. Ini jauh lebih baik daripada bagian dada yang teksturnya kering. Dari kelompok nabati, juaranya adalah alpukat, buah zaitun, dan minyak zaitun. Kacang-kacangan juga sangat disarankan, terutama kacang macadamia, kenari, dan kacang pekan. Jangan lupa juga biji-bijian seperti biji chia dan biji labu. Terakhir, segala jenis kol, sayuran hijau, mentimun, dan labu siam juga sangat luar biasa. Sayuran ini kaya akan serat dan hampir tidak memengaruhi kadar insulin. Jadikanlah makanan-makanan sehat ini sebagai menu utama dalam hidangan kita sehari-hari. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan bubur atau buah-buahan? Bukankah itu menyehatkan? Memang benar, makanan tersebut kaya akan vitamin dan serat. Namun jika tubuh kita sudah mengalami resistensi insulin, karbohidrat yang dianggap sehat, seperti oatmeal pun tetap bisa memicu kenaikan gula darah dan insulin yang cukup tinggi. Begitu juga dengan buah-buahan. Kandungan fruktosanya bisa membebani kerja hati dan memperparah resistensi insulin, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau diolah menjadi jus dan smoothie. Itulah sebabnya, selama masa penurunan berat badan dan pemulihan kesehatan insulin, kita perlu membatasi asupan karbohidrat dengan ketat, termasuk jenis karbohidrat kompleks sekalipun. Sebagai gantinya, pilihlah sumber karbohidrat dari sayur-sayuran yang tidak mengandung tepung. Nanti, setelah sistem metabolisme Bapak dan Ibu kembali normal, barulah kita bisa perlahan-lahan menikmati kembali sedikit buah beri atau ubi jalar, sambil terus memperhatikan reaksi tubuh kita. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal penting lagi yang perlu kita pahami bersama, yaitu mengenai seberapa sering kita makan dalam sehari. Dulu, kita sering mendengar saran untuk makan sesering mungkin dalam porsi kecil, misalnya 5-6 kali sehari. Katanya, ini bagus untuk memacu metabolisme. Namun sekarang kita tahu bahwa bagi orang yang memiliki masalah insulin, saran ini justru sangat tidak dianjurkan. Perlu diingat, setiap kali kita makan, meskipun hanya sekadar camilan kecil, tubuh akan mengeluarkan hormon insulin. Jika kita makan terus-menerus, kadar insulin dalam darah tidak akan pernah turun ke level normal. Akibatnya, tubuh akan terus berada dalam mode menyimpan lemak dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk membakar lemak tersebut menjadi energi. Jadi, agar tubuh kembali sehat dan sensitif terhadap insulin, pola makan yang paling ideal adalah cukup 2-3 kali sehari saja, tanpa ada camilan atau ngemil di sela-selanya. Cara ini memberikan waktu bagi kelenjar pankreas kita untuk beristirahat. Saat kadar insulin turun, itulah saatnya pintu pembakaran lemak di tubuh kita mulai terbuka. Salah satu metode yang sangat efektif untuk dicoba adalah puasa berkala atau intermittent fasting, misalnya dengan pola 16-8, di mana kita berpuasa selama 16 jam dan mengatur waktu makan hanya dalam jendela waktu 8 jam saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak penderita diabetes selama ini merasa takut makan lemak, karena sudah bertahun-tahun diberitahu bahwa diet mereka harus rendah lemak. Padahal, ini adalah sebuah kekeliruan besar yang justru bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Pola makan yang kaya akan lemak sehat, cukup protein, dan sangat rendah karbohidrat justru merupakan cara paling ampuh dan terbukti secara ilmiah untuk mengatasi diabetes tipe 2 serta resistensi insulin. Begini penjelasannya. Saat kita mengurangi karbohidrat, tubuh kita secara otomatis akan beralih menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Proses alami ini disebut dengan ketosis. Dalam kondisi ini, kadar gula darah dan insulin Bapak dan Ibu akan tetap stabil di tingkat yang rendah. Diet keto atau metode rendah karbohidrat tinggi lemak ini sudah terbukti membawa perubahan luar biasa bagi banyak orang. Banyak yang akhirnya bisa mengurangi dosis obat, bahkan ada yang bisa lepas sama sekali dari obat-obatan. Tentu saja harus tetap di bawah pengawasan dokter. Jadi, mulai sekarang jangan takut lagi mengonsumsi mentega, lemak daging, atau kuning telur. Ingatlah, musuh kita yang sebenarnya adalah gula dan makanan yang memicu melonjaknya insulin, bukanlah lemak sehat. Mari kita luruskan satu mitos yang sering salah dipahami,
Banyak orang bilang kalau lonjakan insulin setelah kita makan protein itu tidak masalah. Alasannya, karena tubuh juga mengeluarkan hormon glukagon yang katanya bisa menetralkan efek penimbunan lemak dari insulin. Nah, ini sebenarnya kurang tepat dan bisa membuat kita salah paham. Memang betul, glukagon itu menaikkan kadar gula darah dengan memicu hati untuk melepaskan glukosa. Tapi, glukagon sama sekali tidak bisa menghentikan tugas utama insulin, yaitu mengunci sel lemak agar tidak bisa dibakar. Selama kadar insulin di dalam darah masih tinggi, proses pembakaran lemak atau lipolisis akan tetap terhenti, tidak peduli seberapa banyak glukagon yang ada. Mekanisme ini memang penting untuk menjaga gula darah kita tetap stabil, tapi tidak akan menyelamatkan kita dari efek buruk kelebihan insulin terhadap metabolisme lemak. Jadi, jangan hanya mengandalkan glukagon, lalu kita merasa bebas makan protein seperti produk susu secara berlebihan. Itu hanya membohongi diri sendiri. Yang paling penting bagi kesehatan kita adalah menjaga agar lonjakan insulin setelah makan tetap rendah dan tidak berlangsung lama. Hal lain yang tidak kalah penting untuk kita pahami adalah setiap orang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Meskipun indeks insulin bisa menjadi panduan umum, namun respon tubuh bapak dan ibu terhadap suatu makanan belum tentu sama dengan orang lain. Hal ini sangat bergantung pada faktor keturunan, seberapa aktif kita bergerak, kesehatan pencernaan, hingga seberapa peka tubuh kita dalam mengelola insulin. Cara terbaik untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi di dalam tubuh kita adalah dengan menggunakan alat pemantau gula darah terus-menerus. Alatnya kecil, cukup ditempelkan di lengan, dan kita bisa melihat kadar gula darah secara langsung setiap saat. Dengan memperhatikan grafik setelah makan, bapak dan ibu bisa tahu pasti mana makanan yang menjadi teman dan mana yang menjadi lawan bagi tubuh. Kita mungkin akan terkejut menemukan bahwa makanan yang dianggap sehat justru membuat gula darah melonjak. Atau sebaliknya, ada makanan tertentu yang ternyata aman-aman saja bagi tubuh kita. Inilah cara yang paling tepat dan pribadi untuk mengatur pola makan agar kita tetap sehat di masa tua. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti atau membuat bapak dan ibu khawatir terhadap makanan. Justru sebaliknya, saya ingin berbagi pengetahuan agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi sehari-hari. Dunia gizi memang penuh dengan mitos lama. Namun, memahami cara kerja insulin adalah kunci utama untuk memegang kendali atas kesehatan kita sendiri. Dengan cara ini, bapak dan ibu tidak perlu lagi pusing menghitung kalori atau merasa lapar terus-menerus. Ketika kita mengonsumsi makanan dengan indeks insulin yang rendah, energi tubuh akan lebih stabil, keinginan untuk makan yang manis-manis akan berkurang, dan berat badan pun akan kembali ideal secara alami. Ini bukan sekadar diet sementara, melainkan investasi kesehatan untuk jangka panjang. Jangan ragu untuk mencoba dan selalu dengarkan isyarat tubuh sendiri. Karena tubuh kita adalah penasihat yang paling jujur dan bijak. Mari kita mulai dari langkah kecil. Coba ganti menu sarapan yogurt bapak dan ibu dengan telur dan alpukat. Lalu rasakan sendiri bagaimana tubuh terasa lebih segar dan nyaman. Nah, bapak dan ibu, mari kita simpulkan obrolan kita hari ini. Kita sudah melihat sisi lain dari cara kerja tubuh kita. Ternyata, bukan cuma gula yang perlu kita waspadai. Makanan berprotein yang selama ini dianggap sehat pun bisa memicu lonjakan insulin yang cukup tinggi. Keju cottage dengan indeks insulin mencapai 120, lalu yogurt rendah lemak, daging sapi tanpa lemak, dan terutama susu protein whey. Ternyata itu semua adalah pemicu utama yang jarang orang tahu. Pelajaran penting bagi kita adalah, indeks glikemik saja tidak cukup. Indeks insulinlah yang sebenarnya membuka mata kita tentang bagaimana tubuh bereaksi terhadap makanan. Kunci untuk menjaga berat badan, tetap berenergi, dan menjaga kesehatan adalah dengan mengatur pola makan yang tidak memicu reaksi insulin secara berlebihan. Dan rahasia untuk membantu hal ini adalah dengan mengonsumsi lemak sehat, karena lemak dapat membantu memperhalus reaksi tubuh terhadap protein. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang cukup mendalam ini sampai selesai. Jika bapak dan ibu merasa video ini bermanfaat dan mengubah cara pandang tentang nutrisi, silakan tekan tombol sukai dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah bapak atau ibu pernah merasa ada yang aneh pada tubuh setelah makan yogurt atau keju? Mari kita berbagi cerita dan berdiskusi di kolom komentar. Sehat selalu untuk kita semua.